Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Suwanto, di channel Suwanto Al-Jafi. Masih membahas seputaran dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis. Nah, teman-teman yang saat ini masih memiliki keluhan-keluhan terkait dengan sensasi-sensasi yang dialami karena asam lambung, GERD, anxiety psikomatis ini, mudah-mudahan segera membaik. Nah, teman-teman silahkan bisa mendengarkan atau melihat video ini sampai akhir, jangan di skip, karena supaya biar nanti paham ya. Kalau sudah paham, harapannya nanti bisa menangani sensasi yang muncul. Nah, mudah-mudahan melalui video ini menjadi sebuah wasilah untuk sembuh total, atau minimalnya adalah mengurangi sensasi-sensasi yang sedang dirasakan, atau paling minimalnya sebagai teman ya, buat menemani hari-hari teman-teman yang sedang gundah gulana merasakan sensasi-sensasi yang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sebelumnya saya mohon ya kepada teman-teman yang baru bergabung untuk mensubscribe ya. Kenapa perlu di-subscribe? Karena dengan Anda mau membantu subscribe, tentunya video dan channel ini akan berkembang ya. Jika channel ini berkembang, tentunya menambah semangat saya untuk selalu meng-share informasi-informasi terkait dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, saya akan menjawab beberapa di kolom komentar ya. Nah, sebelumnya nanti jika ada teman-teman yang komentarnya belum sempat saya jawab, nah, teman-teman sebenarnya bisa melihat video-video saya sebelumnya, karena di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan semua ya, dari A sampai Z terkait dengan sensasi-sensasi yang dialami, kemudian cara menangannya bagaimana, itu sudah saya share, tinggal teman-teman dilihat saja. Nah, pada kali ini saya akan menjawab beberapa komentar ya, dan yang seperti biasa ya, yang saya jawab hanya beberapa saja, dan itu saya random saja ya. Barangkali teman-teman yang belum sempat kejawab bisa melihat video-video sebelumnya. Nah, yang pertama dari Sutoyo. Nah, ini, dada saya panas mas, minta solusinya, moga mas kontennya lancar, amin amin ya robbal alamin. Nah, dada panas ini salah satu ciri khas ya, yang tidak hanya orang yang kena asam lambung, GERD, anxiety saja ya, orang yang mengalami asam lambung saja itu juga sama ya, mengalami dada panas. Kenapa dada bisa panas? Itu karena kadar asam dalam lambung ini tinggi ya, jadi bukan gas ya, tapi panas dalam ya, tinggi. Nah, itu membuat area-area di sekitar lambung ini juga ikut merasakan. Contohnya misalkan kita tangan ini kena ketetesan air panas ya, air panas. Nah, ini nanti di sekitaran tetesan air panas ini juga akan merasakan panas juga ya. Nah, apalagi asam lambung ya, asam lambung ini lebih panas ya daripada air panas mungkin ya, kalau yang saya alami. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya teman-teman sering minum air putih hangat ya. Yang penting minum air putih hangat. Nah, ini seperti ini ya, minum air putih hangat. Jangan lupa ya, sebelum minum membaca bismillah. Setelah minum alhamdulillah, disunahkan 3 kali bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Nah, teman-teman lakukan setiap hari minimal 8 gelas ya, 8 gelas kecil. Kalau ini gelas besar ya, ini yang gelas besar. Tapi kalau saya paling tidak mungkin 8 gelas besar ini ya, kalau saya ya. Dari pagi sampai zuhur itu sekitar 4 gelas, nanti sorenya ya 3 atau 2 gelas gitu.
Nah begitu ya teman-teman. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan lagi juga, makannya harus diperhatikan ya, jangan memakan yang memicu ya asam lambung itu naik. Kayak apa? Kayak kecut ya, kemudian pedas, santan, gorengan. Nah ini gorengan ini yang paling memicu rasa panas di dada ya. Kalau teman-teman memakan masakan yang ada minyaknya, kayak osengan, kayak gorengan, pokoknya yang mengandung minyak itu pasti lebih mudah kena panasnya. Jadi saran saya stop ya, stop untuk yang berminyak-minyak, gorengan ya, termasuk kayak daging nyut, daging yang berlemak itu ya juga jangan ya. Kalau mau makan daging, yang dagingnya saja ya. Dan saya sarankan juga yang hanya daging ayam ya. Kalau daging kayak daging merah itu juga bisa memicu asam lambung naik juga ya. Kalau daging ayam terutama dia hanya dada ya, dada itu kalau pengalaman saya itu aman ya. Dan masaknya jangan digoreng, masaknya hanya direbus. Biasanya saya rebus ya, dikasih ayam, kemudian dikasih kayak bumbu dapur ya, seperti bawang, tomat, kemudian laos, kemudian serai, itu dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian dikukus ya, itu cukup itu. Dan rasanya juga enak juga ya, dikasih garam jangan lupa ya. Dan kalau pengalaman saya nggak suka dikasih gula ya, karena gula saya itu sudah melewati batas normal ya. Batas normal sebelum makan kan 100 ya, kalau saya di 105, sehingga saya memang mengurangi gula. Kenapa mengurangi gula? Karena kalau makan nasi sudah ada gulanya, sayur juga mengandung gula. Jadi saya pikir saya sudah nggak butuh tambahan gula, sehingga tidak perlu menambah gula di makanan saya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Sutoyo ya, masih dari Sutoyo. Mas, saya mau tanya, apa kalau dengar keras, apa samar atau takut? Tolong Mas jawab, moga bisa sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman ini ya, mengalami kagetan dan ketakutan ini juga pernah saya alami dulu ya. Saya pernah juga selama 2 minggu tidak bisa tidur ya, karena kagetan. Jadi sensasi kagetan ini cukup mengganggu ya dalam aktivitas tidur ya. Mungkin kalau aktivitas sehari-hari tidak begitu terasa, tapi kalau aktivitas tidur ini mau tidur kaget, mau tidur kaget. Nah ini memang mengganggu pola tidur kita. Nah jadi dengar sesuatu yang jatuh, misalkan kayak uang koin jatuh, nah itu kaget. Ada orang buka kunci aja kaget ya. Jadi sekecil apapun suaranya itu bikin kaget. Kalau sudah kaget, jantung berdebar. Nah itu bukan serangan jantung, bukan ya. Dulu saya sudah juga mengalaminya juga. Itu karena stres kita itu masih tinggi ya. Kita masih stresnya itu masih tinggi, ketakutannya masih tinggi, sehingga tubuh ini selalu waspada. Sehingga kalau ketika waspada itu kan badannya tegang ya. Kalau tegang itu kita mudah kagetan, tubuh kita kurang rileks ya. Tubuh kita kurang rileks sehingga kagetan. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Solusinya sama ya, teman-teman, tinggal minum air hangat setiap hari ya, minimal 8 gelas. Kemudian teman-teman makannya dijaga, dan jangan lupa yang paling penting adalah tidur malamnya dijaga. Kenapa perlu dijaga? Karena kalau teman-teman kurang tidur itu juga nanti mempengaruhi otot-otot itu kurang rileks ya, sehingga teman-teman butuh tidur yang cukup malam hari ya, dari jam 8 malam sampai jam 4 malam, 4 pagi itu sudah cukup ya, cukup. Nah bagaimana kalau susah tidur? Kalau susah tidur, yang penting teman-teman dari jam 8 malam atau sebelumnya itu sudah memejamkan mata, baik mau langsung bisa langsung tidur atau susah tidur, yang penting mata terpejam. Dan jangan nonton HP ketika mau tidur, karena kalau nonton HP mau tidur itu biasanya nanti tidurnya susah ya.
Kalau mendengarkan musik lewat HP boleh ya, silahkan. Mendengarkan pengajian lewat HP boleh. Yang prinsipnya mata ini harus terpejam ya, yang terpejam sehingga nanti kita akan mudah tertidur. Kalau mendengarkan masih boleh, tapi kalau apa namanya melihat jangan ya, melihat jangan. Itu solusinya seperti itu. Kemudian sering ya perut ini dikasih kayak apa namanya anget-anget. Kalau saya biasanya pakai kompres elektrik itu juga nanti membuat rileks ya, rileks perut. Kemudian punggung juga saya sering apa namanya kompres elektrik itu. Kalau nggak punya pakai itu aja, botol kasih air panas itu juga bisa. Itu juga membantu mempercepat rileks ya tubuh supaya rileks. Kemudian peredaran darah menjadi lancar sehingga nanti kita mudah tidur begitu. Kemudian berikutnya adalah dari Akang Nasrul 3039. Assalamualaikum. Betul Bang, pengalaman yang sangat-sangat menyesakkan. Saya sampai puluhan orang pintar, Ustadz dan Kiai tak menyangka hal ini harus kualami. Dari kecil diajari ngaji sholat dengan baik oleh guru madrasah, tapi Masya Allah Bang minta nomor HP-nya. Oh, untuk nomor HP ya mohon maaf ya, nomor HP sementara belum bisa saya share ya, karena saya khawatirnya tidak bisa menjawab atau merespon telepon maupun chat dari teman-teman ya. Karena kenapa saya tidak share, biasanya orang yang mengalami gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis ini sensitif hatinya, pikirannya itu tinggi sekali, sehingga saya khawatir ketika saya tidak jawab, saya tidak respon, teman-teman menjadi tersinggung ya. Kita sedang butuh-butuh informasi atau pertanyaan atau konsultasi, tidak ada jawaban, nanti menjadi stres tersendiri. Nah, lebih baik teman-teman lihat video-video saya sebelumnya, itu sudah saya bahas lengkap ya, tentang mengatasi solusi-solusi dan realisasi ini bagaimana, ini sudah saya share ya, mudah-mudahan nanti teman-teman mau ya. Nah, barangkali nanti suatu saat saya bisa ada berubah pikiran ya, mungkin nanti saya share untuk nomor WA-nya begitu ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya adalah, nah, keluhan saya juga diengap Kang, sesak napas. Kalau kecapean, kesel, dan banyak pikiran, mesti asam lambung naik terus. Ujungnya engap terus. Kalau makan yang bergas ya, makanan yang bergas aja langsung deh. Nah, ini teman-teman yang sensasi yang sering dialami ini adalah engap ya, sesak nafas, dada terasa sakit ya, atau mungkin dada panas, dada kayak diremas-remas, sakit dari dada tembus sampai punggung. Nah, ini sensasi yang khas pada penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Nah, teman-teman nggak usah panik ya, semua itu sensasi itu akan menghilang ya, akan sembuh total tanpa diapa-apain. Insya Allah teman-teman sembuh. Yang penting teman-teman konsisten menjaga 3P, jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola hidup. Makanya ya jangan telat ya, kemudian jenis makanannya juga dipilih ya, jangan yang memicu asam lambung naik. Kemudian minum air putih sehari minimal 8 gelas air putih hangat ya, jangan ada yang rasa-rasanya. Kemudian stop semua makanan yang cepat saji, yang kemasan, stop ya. Nah, hanya makan saja yang dibutuhkan tubuh kita. Kemudian tiap hari harus berjalan kaki ya, olahraganya adalah jalan kaki yang santai saja, jalan kaki yang santai, yang menyenangkan. Minimal kalau saya itu minimal 1 jam ya, 1 jam berjalan kaki. Kemudian tidur malamnya minimal 8 jam. Kemudian tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal yang besar ya. Kita nggak usah memikirkan hal-hal yang besar, kita cukup memikirkan aktivitas hari ini saja ya, tanpa berpikir besok mau apa, besoknya lagi mau apa, lusa mau apa, tahun depan mau apa.
itu stop, hindari ya, termasuk cita-cita yang besar atau keinginan yang besar itu juga dihindari, termasuk keinginan untuk apa namanya cepat-cepat sembuh juga itu dihindari. Kita konsisten aja menjaga 3P, insya Allah nanti kesembuhan akan datang dengan sendirinya tanpa kita inginkan. Nah begitu ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya dari Zulkifli 9108, Mas berobat ke dokter penyakit dalam ya, apa Mas dikasih obat alprazolam? Saya kalau minum alprazolam merasa sehat banget Mas, tapi kalau saya nggak minum alprazolam sensasinya berdatangan lagi. Dan sekarang saya sudah tidak berobat lagi ke rumah sakit, sudah capek saya Mas. Sekarang saya sedang menikmati sensasinya dan mendengarkan mentor yang bisa sembuh tanpa obat, dan saya melakukan apa yang dibilang mentor-mentor di YouTube, lumayan membantu walaupun sensasinya sering muncul. Nah, dulu saya pernah memang mengkonsumsi obat alprazolam ya. Alprazolam itu waktu ketika saya di Madinah ya. Ketika di Madinah saya kambuh, kemudian ketika itu jantungnya itu berdetak kencang ya, sehingga saya itu khawatir, kemudian saya mendatangi KKHI. KKHI itu kayak apa namanya, kayak rumah sakit Indonesia yang ada di sana ya, di Arab Saudi. Saya mendatanginya ke spesialis dokter jantung. Nah, oleh dokter jantung disampaikan hasil EKG-nya itu saya normal. Saya itu cuma stres yang berlebihan, itu kata dokter jantung. Nah, saya itu, nah ini orang asam lambung anxiety psikomatis itu selalu mencari penyakit ya. Jadi yang sudah bilang itu adalah dokter jantung. Anda tidak apa-apa, Anda cuma stres saja. Yang bermasalah itu lambung Anda. Tapi saya tidak menghiraukannya, malah saya berpikirnya jangan-jangan ini dokternya membohongi saya. Jangan-jangan ini alat EKG-nya itu yang merusak sehingga tidak valid. Itu yang muncul pada pikiran saya. Nah, itu semua karena kita itu selalu ya mendiagnosa diri sendiri ya. Kita itu menyamakan ya, disama-samakan karena kita sering googling ya, mencari tanda-tanda serangan jantung, tanda-tanda penyakit jantung dicari. Kalau sudah disamakan dengan kita, kok mirip-mirip, akhirnya kita ketakutan, stres lagi ya, jantungnya berdetak kencang lagi. Nah begitu ya, itu permasalahannya. Sehingga teman-teman berhentilah untuk googling ya, jangan mencari-cari penyakit, begitu ya. Nah kemudian alprazolam itu memang obat untuk menenangkan pikiran ya. Itu kalau saya lihat-lihat di artikel-artikel itu memang itu ada kandungan nafsanya ya, ada kandungan kayak narkobanya, sehingga itu membuat kita itu rileks, ototnya rileks, sehingga pikiran kita itu menjadi tidak begitu stres. Namun itu kalau dikonsumsi berlebihan itu menjadi bahaya untuk saraf kita atau mungkin otak kita mungkin ya, karena kalau orang yang pakai narkoba saja itu kan nanti jadi seperti itu. Nah ini waktu itu saya memang ada ketakutan sendiri, sehingga saya tidak melanjutkan untuk yang minum obat alprazolam itu ya teman-teman. Nah waktu itu saya tinggal menikmati sensasinya ya. Saya hanya rasakan saja tanpa karena ada ketakutan juga ya, minum obat juga takut ya, takut nanti kenapa-napa, nanti takutnya tambah kayak orang mabok gitulah. Nah itu pikiran saya, sehingga saya berhenti untuk memang meminum obat alprazolam. Dan obat alprazolam itu nggak bisa itu kita dapatkan di apotek atau di dokter umum. Alprazolam itu kayaknya yang bisa mengeluarkan itu hanya dokter jantung sama dokter itu psikolog, psikiater kayaknya kalau tidak salah itu ya, dokter jiwa lah ya, dokter jiwa sama dokter jantung itu untuk obat alprazolam. Dokter lainnya nggak bisa, termasuk dokter dalam itu juga tidak bisa mengeluarkan obat alprazolam begitu. Nah
begitu ya teman-teman, apa namanya, untuk komentar-komentar yang dapat saya jawab pada kesempatan kali ini. Barangkali nanti teman-teman yang ada belum kejawab pertanyaannya atau belum paham, bisa menonton video-video saya sebelumnya, atau silakan bisa berkomentar pada video-video saya yang lain, sehingga nanti saya jawab dan saya akan jawab menggunakan sepengalaman saya ya. Nah, sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan bahwa saya ini bukan dokter, bukan psikiater, bukan psikolog, bukan hipnoterapi, bukan dukun, bukan paranormal ya. Saya hanya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikomatis, dan alhamdulillah bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal ya. Begitu teman-teman, saya doakan teman-teman yang masih mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikomatis, yang masih mengalami banyak sensasi, saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh, sensasinya bisa berkurang bahkan sembuh total ya. Tetap semangat untuk berjuang mengatasi gejala-gejala atau sensasi-sensasi asam lambung dan anxiety psikomatis. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.